Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi malam ini kita akan memvalidasi. Tadi ada yang nanya ini kok nggak bisa dibuka, nggak perlu dibuka Bu. Jadi ditaruh aja di situ manis-manis dan nanti ya biar kita suruh kerja gitu ya. Sekarang nggak usah dibuka. Jadi saya sudah share screen ya. Jadi saya akan mulai dengan mendownload PDB ya, 3LN1. Kenapa 3LN1? Ini saya kasih contoh yang ada masalah. Nah, kalau dikasih contoh yang ada masalah itu kan nanti gampang ya. Tapi kalau contohnya yang mudah-mudah nanti pas dapat yang bermasalah nanti bingung. Jadi sengaja nah ini 3LN1. Apakah kelihatan? Saya buka web rcsp.org. Apa sih? Jadi ikut ya, ikut kuliah jadi. Kelihatan? Ada? Kelihatan, Pak. Bubuk Dede. Jadi kita akan menyiapkan tempat bekerja ya. Folder ya, folder. Jadi sebaiknya folder itu yang informatif ya. Kenapa? Karena kita di dalamnya nanti isinya soalnya sama. Jadi kalau tidak informatif nanti kita gather ya. Jadi yang membedakan justru foldernya, bukan filenya ya. Nah, sehingga kita pertemuan ketiga sekarang. Nah, kita akan buat folder baru namanya validasi ya. Jadi kalau para peserta ingin membuat folder, harap membuat yang informatif yaitu validasi 3LN1. Karena saya sudah banyak mengerjakan, saya kasih tanggal sekarang ya. Sekarang tanggal berapa ini? 27. Jadi validasi 3LN1. Saya kasih tanggal 27. Karena itu ada Rabu ya, 27 Juli 2022. Nah, sekarang kita tadi kembali ke RCSP tadi, kita mau mendownload. Nah, ini sudah 3LN1. Belum keluar semua. Nah, 3LN1. Nah, ya. Kelihatan ya. Jadi di sini 3LN1 itu structure of celecoxib bound at the COX-2 active site ya. Jadi obat namanya celecoxib itu nempel di COX-2 bagian sisi aktifnya ya.
Nah ini pertama ini akan kita download ya, download file. Nah ini ada banyak pilihan, yang kita pilih adalah PDB format. Ya kita klik. Jadi PDB format yang kita download. Maka akan terdownload di sini. Nah ini akan kita tempatkan di folder kerja tadi ya. Jadi di bagian download, belum selesai download, masih muter. Nah, ntar lagi, nah udah nih. Jadi akan kita lihat, nah ini udah buka. 3LN1 ya, ini saya copy, kan saya taruh di folder kerja ya, jadi di D, di LN, di pertemuan ketiga, di tanggal 27 Juli. Nah ini kita taruh di sini. Nah jadi ini kita sebut folder kerja. Jadi kita mau kerja di sini, bahannya ada di sini, kemudian nanti hasilnya juga di sini. Nah sebelumnya kita siapin alat ya. Tadi di WA Group sudah ada yang ngasih contoh, kita siapin alat ya. Jadi apa yang perlu kita siapin ya? Di MD, jadi cukup diunduh, nggak usah di apa buka, nggak usah. Ming, PC4PYP, LAN. Nah, 4 ini kita seperti di instruksi saya, itu kita taruh di folder kerja ya. Nah, tadi kita mendownload tadi 3LN1 itu sebenarnya langsung kebuka pakai ini. Pak Hari kok suaranya kecil ya? Oh ya, nah, yang lain gimana suaranya? Halo? Saya sih biasa sih, Pak. Oh, biasa ya, berarti mungkin kurang apa, volumenya kurang ini Bu. Yang kecil mungkin volumenya kurang dibesarin ya. Nah di sini kalau dibuka pakai ini itu kelihatan ya ada chain A, jadi prostaglandin GH sintase 2 ya, atau nama lainnya siklooksidase 2. Ini ada chain A, chain B, chain C ya, dan apa? Selekoksik ya, nanti akan kita lihat. Ini apa? Nanti akan kita preparasi pakai Yasara dulu ya. Nah sebelumnya kita lihat di sini. Di internet kita lihat. Nah ligand A-nya apa sih sebenarnya? Jadi yang jelas di sini di judul ini adalah selekoksik. Selekoksik. Nah sekarang kita lihat. Nah jadi di sini simbolnya selekoksik itu adalah yang mana kira-kira? Ada yang tahu? HEM ya Pak? Oh bukan ya. Jadi ini hem ini adalah hemoglobin. Nah jadi di tubuh kita banyak hemoglobin. Nah di sini penting ya, penting pelajaran memilih ligand. Sebenarnya obat itu yang mana? Karena di sini biasanya ligandnya lebih dari satu. Nah ini yang kadang-kadang harus waspada ya. Jadi hem ini bukan ligand, ini hemoglobin ya. Hemoglobin yang ada di tubuh kita ya. Ligand hem, namanya juga ligand ya. Tapi ligandnya ligand hemoglobin di sini ya. Ada Vero atau Veri ini ya, Vero. Ya, jadi bukan ini. Nah, kemudian oktil beta. Ini ligand bukan. Bukan ya. Ini asetamido bukan ya.
NAG ini sering muncul ini ya di preparasi. Jadi ligannya sebenarnya ini adalah sel, ya. Sel singkatan dari selekosip. Nah, sel ya sel. Nah, jadi ini ligannya, obatnya itu ini sebenarnya ya. Nah, di sini ada SO2 ini nanti harus diralat supaya tidak ada warning. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita intinya itu seperti ini. Sel ya, jadi sel, nah, selnya itu ini sel. Nah, ya, jadi selekosip yang ini ya. Jadi ini hanya hanya menunjukkan aja, tidak untuk preparasi, ini untuk hanya menunjukkan. Jadi sebenarnya yang kecil-kecil itu asam-asam amino dari enzim siklooksigenase 2 ya. Kemudian yang tebal ini adalah selekosip. Nah, nanti ini akan kita copot nanti ya. Jadi selekosipnya ini akan kita copot. Terus kita buat 10 konformasi dari yang paling stabil ke yang kurang stabil. Kemudian kita dongengkan nanti yang nempel yang mana. Nah, yang energi paling stabil kompleksnya itu biasanya sudah valid biasanya. Yang normal di plan seperti itu. Yang tidak normal selain itu. Kalau yang tidak normal berarti yang misalnya yang terendah terstabil kita cari RMSD-nya kok di atas 2. Sebelum kita ganti atau nambah konformil yang 9 kita cek dulu. Siapa tahu yang 9 itu ada. Nah, tapi itu enggak lazim. Biasanya yang paling stabil adalah paling valid. Beda dengan di MOE. Di MOE yang berbayar itu yang paling stabil belum tentu valid. Ya. Jadi tiap-tiap konfirmasi dihitung sama MOE, tetapi sudah dihitungkan karena bayar 40 juta, masa 40 juta ngitung sendiri kan. Kalau ini kan gratis ya, jadi harus ngitung sendiri kita pakai Yasara begitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita akan preparasi kembali ke sini dulu. Nah, di sini kan tadi ada ini ya, ada A, B, C, D kan, ya. Dan semuanya mengandung selekosip. Jadi pilih aja salah satu, nggak usah pilih semua ya. Misalnya dipilih A. Jadi ini kan polimer ya. Jadi chain-nya, rantainya banyak. Jadi kita ambil satu aja yang A nanti begitu ya. Jadi sekarang kita akan mulai preparasi protein dan referen ligan dengan yang namanya Yasara. Kita akan ke komputasi, desktop, komputasi Yasara. Pada saat menginstal Yasara, itu akan muncul folder warna kuning namanya Yasara. Nah, di dalamnya itu ada ikon Y warna biru. Ya, jadi nggak usah setiap mau pakai nginstal ya. Kalau yang belum tahu kadang-kadang diinstal lagi. Jadi makin banyak instalannya. Cukup sekali sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat file ya. Load PDB file. Nah, tadi kita harus ingat kita bekerja di D, kemudian di LN1 ya. Di LN1 mana LN1? Ini. Nah, di pertemuan ketiga kita klik di validasi 3 LN1 27 Juli. Nah, di sini ada 3 LN1 kita oke. Nah, bentuknya kurang menarik ya. Nggak apa-apa. Yang ini tapi nggak boleh digerakkan ya. Jadi misalnya, aduh, udah gerak dikit gini nggak bisa dipakai ya. Ini udah cacat ya, Ya. Ini kalau kita pencet F1, F2, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita klik kanan, terus kita jauhkan dari layar, jadi kecil. Kalau kita dekatkan, jadi besar ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita klik banyak chain-nya. Nah, ada berapa ini? A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H ya.
Nah, ini kurang banyak, biasanya sampai Z. Nah, gitu kan. Nah, ini kalau mau main-main dulu, kita putar. Ya, saya pengen nyari apa pengrajin yang bisa bikin kayak gini. Belum ketemu saya ya. Jadi yang bisa, kan biasanya di meja itu, di meja-meja itu kan ada hiasan yang muter. Nah, saya pengen bikin yang muter itu molekul kayak gini, tapi belum dapat orangnya. Kalau ada yang kenal bisa dihubungkan saya. Nah, kita balik lagi ya, kita new, kita yes, kita bersihkan layar ya. Karena sudah cacat tadi, kita balik lagi look PDB file ya. Tadi masih ada, kita oke. Nah, jadi sekarang kita nggak kita gerakkan ya ini tadi. Ini klik, nah ini kan ada banyak ya. Kita tadi sepakat kita pilih yang A saja. Sehingga akan kita preparasi edit, delete, molekul ya. Edit, delete, molekul ya. Jadi selain A akan kita delete ya. Pakai kontrol. Selain yang A kita blok, kan kita delete. Nah, udah ya. Yang sini juga klik B, C, D, E, F, G, H. Kita klik sini belong to all. Kemudian kita oke. Nah, sekarang tinggal 3A semua ya. Tinggal 3A semua. Jadi kalau kita klik bagian bawah, ternyata HOH ya, air ya. Nah, ini ya. Jadi untuk memperingan kerja laptop dan kesepakatan itu biasanya protokol itu kayaknya airnya dihilangkan. Meskipun kadang-kadang airnya ini bermanfaat ya. Pernah saya ceritakan, saya sisain, kalau nggak valid ini saya sisain 7 misalnya. Nah, nanti jadi valid. Jadi ini langkah selanjutnya edit, delete water. Nah, sekarang tinggal 2. Nah, tinggal 2 itu apa? Yang atas itu apa? Siklooksigenase 2. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah masih ada NAG sama selekoxib ya, sama BUG ya. Jadi ini akan kita delete juga. Yang kita sisakan adalah sel ya, selekoxib. Ini bisa kita klik kanan ya, delete atau lewat sini ya. Lewat sini edit delete residu. Nah, residu yang kita akan hapus adalah NAG tadi ini. Ada NAG 2, ada BUG. Nah, hemoglobinnya boleh di-delete, boleh tidak. Saya lebih senang saya biarin karena di dalam tubuh kita banyak hemoglobinnya. Jadi BUG-nya aja kita klik sama NAG ya, sama NAG sebagai kontrol. Nah, kemudian kita all, kita oke. Sekarang kita lihat, nah, jadi hemoglobinnya masih ya. Hemoglobinnya nanti kita tempelkan di proteinnya saja. Tapi kalau mau dihapus juga nggak apa-apa ya. Nah, sudah sekarang ini karena di dalam RCSB belum ada hidrogen ya, kita tambahkan edit, add hidrogen to all ya, tambahkan hidrogen ke semuanya. Nah, sekarang sudah ada hidrogennya, sudah nempel. Nah, ini akan kita simpan file save as sebagai Yasara objek. Nah, kita klik, kemudian jangan lupa tempat kerja kita di validasi 3LN127 ya. Bintangnya kita ganti dengan sesuai kodenya 3LN1. Kemudian kita oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi modal kita adalah Yasara objek, di mana mengandung target dan mengandung ligannya ya, ligannya. Nah, ini masih penceng-penceng nggak apa-apa ini ya, karena ini modalnya nanti. Nah, ini ada hemoglobinnya ya.
Mestinya kalau mau dikasih warna merah darah. Nah, ini hemoglobinnya. Terus selekositnya obat ya, selekositnya bisa dikasih warna kuning misalnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kita bersihkan layar, kita stop dulu. File, new, yes. Nah, sekarang kita akan panggil Yasara objek dengan cara file, load, Yasara objek. Ya, yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita akan preparasi protein ya. Protein yang masih ada hemoglobinnya. Sehingga bisa lewat kanan, bisa lewat edit. Kalau lewat kanan, tinggal kita delete selekoksidnya. Kalau lewat kiri juga edit delete residu ya. Edit delete residu. Ya, residunya adalah selekoksid ya. Jadi selekoksidnya kita delete ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah ya, jadi hemoglobinnya masih nempel ya. Ini akan kita simpan sebagai protein mol2 ya. Jadi save as other file format 3LN. Formatnya adalah mol2 sibil mol ya. Jadi tipe filenya mol2. Jadi docking kita ini inputnya itu tipe filenya jenis mol2. Kemudian kita balik ke, kita akan simpan di tempat kerja kita ya. Nah ini validasi. Bintangnya jangan lupa kita ganti. Kalau nggak diganti nggak mau nanti. Kita akan simpan sebagai protein. Ya, cukup huruf kecil protein. Tuh. Ya, terus kita oke. Nah. Kemudian kita bersihkan layar lagi. Yes, kita load lagi ya secara objek. Nah, tadi kita sudah nyimpen protein, sekarang akan nyimpen selekoksidnya ya. Bisa dengan cara kiri atau cara kanan. Kalau cara kanan tinggal delete ini, tinggal delete ini hemoglobinnya. Ya, hemoglobinnya kita delete. Nah, ini molekul A-nya di sini selekoksid ya. Molekul yang atas kita delete proteinnya. Ya. Nah, meskipun di sini nggak kelihatan, ya bersih ya, tapi ada tersembunyi. Nah, biarkan saja, nggak usah. Yang penting di sini masih ada ya, masih ada sel selekoksid. Jadi jangan diputar-putar, nanti udah salah ya. Jadi nanti ya, nanti akan kita tambahkan. Sekarang akan kita simpan file sebagai save as other file format ya. Diklik-klik sama dengan tadi. Bedanya apa? Proteinnya ini kita ganti dengan ref ligand. Referen ligand. Ref underscore ligand mol2. Ya. Sudah selesai kita pakai Yasara. Nah, supaya yakin kita bersihkan layar, kita akan lihat seperti apa sebenarnya. Kita akan panggil tadi protein target suatu obat tadi. Other file format, jangan lupa tipe filenya mol2 sibil mol. Jangan keliru ml ya, tapi mol2. Nah, kemudian di sini protein kita klik. Nah, tadi kan di pinggir, sekarang udah di tengah, udah ke jalan yang benar. Dan kita load lagi yang referen ligandnya. Nih. Mol sibil jangan lupa diklik. Oke. Nah, sekarang kita pencet F1, F2, F3. Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kan sudah bagus kan? Nah, sudah bagus. Kalau mau diputar-putar ya istirahat dulu sambil menikmati molekul, diputar-putar gitu ya.
Ini kalau dibuat hiasan meja kan bagus ya. Nah, saya mau cari orangnya belum ketemu. Nah, jadi kita sudah selesai preparasi protein dan replikan. Ya. Sekarang kita kembali ke Marvin Sket. Marvin Sket. Kalau yang sudah menginstal ada di desktop ada 3. Ada Marvin Sket, Marvin Space, dan Marvin satunya lagi. Nah, kita pakai Marvin Sket ya. Akan kita lihat yang replikan akan kita buka di sini. Open. Jangan lupa tempatnya jangan lupa ya. Tadi di mana di LN1 kombinasi. Nah, ini. Ya, jadi di pertemuan ketiga di validasi 27. Nah, replikan motu tadi akan kita ambil di sini. Nah, kemudian untuk merapikan itu akan kita suaranya kedengaran, kita lihat. Kenapa enggak saya gitu, karena saya pakai apa headsetnya rada-rada. Ya. Kecil suaranya yang saya terima. Yang lain kedengaran suara saya? Ya udah kedengaran. Udah. Ini saya lagi mau jadi ini. Iya ya. Jadi ini ya, ini ada SO2 ya. Nah, jadi ini adalah selekosid. Selekosid ya, kita buat ini pH 7,4. Nah, ini. Protonation major pada pH 7,4 ya. Jadi di software lain di Autodoc kayaknya nggak ada ya. Kita buat di pH tubuh kita 7,4, oke. Strukturnya seperti ini. Nah, ini akan kita simpan, klik kanan, save as, sebagai ligand 2D ya. Ligand 2D. Jangan lupa menempatkannya harus di tempat validasi tadi. Jangan nyasar ke hilang itu gimana ya caranya munculin gambar? Gimana? Gambar saya ini enggak tahu tiba-tiba gambar. Oh ya. Yang lain bisa lihat gambar? Peserta lain bisa lihat? Kemudian bisa ya. Divalidasi ini. Bisa, Pak. Bisa ya. Saya nggak tahu passwordnya. Password nggak pakai password? Kita lanjut ya. Nanti lihat di rekaman mungkin nanti jelas. File name ya kita tandai dengan ligand ya, 2D ya, 2 dimensi. Kita kan masih 2 dimensi ya. Underscore 2D MRV ya. Jadi tipe file MRV itu adalah tipe 2 dimensi yang pada pH 7,4 ya tubuh. Nah, ini kita save. Setelah itu kita bersihkan layar dengan cara dikali cancel, terus file new clear dash. Nah, udah bersih. Sekarang kita panggil ligand 2D. Ligand 2D itu sebenarnya yang tadi, yang selekosid tadi. Open. Nah, ini validasi 3LN udah ya. Ligand 2D yang ini kita panggil. Nah, ini akan kita jadikan 10 konformasi. Ya, jadi ibaratnya seseorang itu disuruh 10 pose. Dari yang paling stabil, paling nyaman ya duduk sampai yang tidak nyaman. Nah, ibaratnya seperti itu. Ini akan kita perintahkan dengan tool conformation conformer. Kita setel 10 aja di sini. Nah, di sini ada energi unit kilokalori per mol. Ya, jadi di sini sebenarnya sudah ada optimasi geometri, tapi nggak disebut metodenya apa. Pokoknya kita nurut aja ya. Nurut sama yang buat.
Nah, jadi ini ada optimasi geometri. Jadi ada yang pernah bilang, punya Pak Hari plan kok nggak pakai optimasi geometri? Pakai. Kalau nggak pakai gimana? Ya. Kemudian ini kita oke ya. Kemudian minta lisensi kita oke. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini ada hasil leukosit dengan berbagai energi. Ada yang apa? 100 ya, kecil-kecil. 100, 100, gitu ya. Jadi ada 10 pose dengan energi yang berbeda-beda. Nah, ini sekaligus kita nyari data untuk statistik ya. Nah, kita ada 10, jadi nanti kita punya rata dan punya standar deviasi. Ya, makanya kalau di plan, kalau kita menyatakan satu obat lebih bagus, ya pakai uji statistik. Kalau yang tempat lain kan kadang-kadang cuma dikira-kira ya. Punya saya lebih minus 8,5, standarnya minus 8,3. Punya bagus punya saya itu, ya belum tentu. Dicek dulu statistiknya. Nah, ini akan kita simpan ya, kita simpan file save as ya, save as. Kita simpan sebagai ligand MOL2. Jangan lupa tempatnya harus di tempat kita ya, jangan di tempat tetangga. 3LN1. Gimana? 3LN1. Oh. Nah ini. Ya, jadi di pertemuan 3 di validasi tanggal sekarang. Nah, ini. Kita akan namai ligand. Jadi ligand MOL2 itu berisi tidak tunggal ya. Ligand MOL2 berisi beberapa ligand ya, 10 di sini. Nah, jangan lupa tipe filenya adalah MOL2 ya. Jadi kita akan lihat dengan mengklik yang segitiga hitam, kita klik, kita ke bawahin cari yang MOL2 yaitu tripos MOL2 dalam kurung bintang titik MOL2. Ini yang kita. Nah, ternyata tadi kita sudah punya tipe file MOL2 itu protein dan replikan, sehingga ini sudah bisa kita simpan sebagai ligand MOL2, kita save. Nah, kita sudah meracik-raciknya. Ibaratnya mau masak sudah meraciknya sudah selesai. Ada pertanyaan? Belum ada, kita lanjut ya. Mau tanya Pak, Ya, silakan. kalau untuk bikin protein.mol2 tadi, hemnya dibuang juga Pak? Boleh Iya, apa? syarat. Ya, boleh dibuang, boleh tidak. Kalau saya ikutkan. Oh, yang dibuang hanya Bebas, sel ya. leukosiknya aja? Untuk bikin protein, ya. Jadi untuk bikin protein itu karena saya menganggap di tubuh kita kan banyak hemoglobin ya, dan masih bisa diakomodir, jadi nggak perlu saya hilangkan gitu. Kalau misalnya dihilangkan juga nggak apa-apa, nggak masalah begitu aja. Ya Pak, terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita ini ya. Jadi tadi kan ada yang nanya, CMD saya kok nggak bisa dibuka, Pak? Oh, nggak usah dibuka. Jadi nanti kalau sudah saatnya kita buka. Nah, sekarang akan kita buka ya. Jadi CMD-nya ini akan kita buka dengan double klik kiri. Nah, kalau misalnya ada yang punya kesulitan, silakan hubungi saya. Biasanya itu ada yang kesulitan itu harus disandingkan dengan CMD asli, terus disandingkan, bukan replace. Kalau replace kan diganti, itu disandingkan. Nah, sehingga nanti bisa seperti ini. Kemudian codingnya, ini yang saya maksud, codingnya sangat-sangat simpel. Kita memerintahkan plan dengan ketik plan ya. Jangan lupa plannya pakai S ya, singkatan dari protein ligand and cysteine. Kemudian spasi main gitu kan. Terus mode bind. Jadi kita memerintahkan plan untuk mengikatkan spasi replikan ya.
referen ligand titik moltu spasi 5. Ini bahasa Linux 5 itu dan. Jadi memerintahkan ke plan supaya mengikatkan referen ligand ke protein spasi protein moltu. Nah, kemudian ke enter. Nah, di sini ada binding site center dan radius. Ya, setiap orang ini akan sama ya selama laptopnya normal gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata apa? VDW radius of unknown atom type dan seterusnya ya. Nah, ini yang saya maksud. Sebenarnya ini nggak diganti nggak apa-apa. Cuma kalau pengen ini hilang itu SO2-nya harus kita edit ya. SO2-nya harus kita ganti O kecil. Itu tahunya gimana? Oh, tahunya kalau baca buku saya di bagian belakang itu ada gugus-gugus yang perlu direvisi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, cuma ada kata-kata itu aja. Kalau skodokenya nggak akan terpengaruh ya. Nah, sehingga replikannya ini akan kita buka pakai notepad. Nah, jadi referen ligand kita klik kanan, terus di edit with notepad plus. Nah, seperti ini ya. Jadi ini, nah di sini ya. Di sini kelihatan SO2 O-nya itu huruf besar. Nah, ini O-nya diganti dengan huruf kecil. Nah. Ya, sudah ya. Kemudian kita simpan, jangan save as ya, simpan. Save sudah, kita tutup. Nah, karena kita validasi dan itu ada di referen ligand, berarti di ligandnya juga harus dibetulin. Di ligandnya itu ada SO2 10 tadi ya. Jadi harus kita buka dengan notepad juga ya. Jadi di ligand ini, ligand moltunya kita klik kanan, edit with notepad. Nah, di sini ada ya, S-nya itu tadi, di sini malah nggak ada O2-nya, itu kita tambahin dengan titik O kecil 2. Nah, ada 10 yang harus diedit ya. S titik O2, baru 2, masih 8 lagi. S titik O2, 3, masih 7. Titik O2, 4, masih 6. Titik O2, 5, masih 5. Titik O2, 6, masih 4. Titik O2, 7, masih 3. Titik O2, 8, masih 2. Titik O2, 9, masih 1. Titik O2, 10, sudah selesai. Nah, ini akan kita file save ya. Jangan save as ya, save. Nah, sudah kita tutup. Nah, sekarang kita kembali ke ini yang apa, CMD. Nah, jadi kita nggak usah ngetik lagi, tinggal memanggil dengan panah ke atas. Nah, kemudian kita enter, bismillah. Nah, sudah tidak ada ano-ano, nggak ada lagi ya. Nah, di sini tadi sudah saya katakan, jadi kalau di Autodoc itu kan gridbox ya. Gridbox dibuat sama peneliti, masing-masing peneliti beda-beda. Kalau di sini gridball, bentuknya bola sudah dibuatkan sama softwarenya. Jadi siapapun akan seragam ya. Nah, ini akan kita copy ini binding site center dan radius ini. Ini punyanya 3LN1 ini, punyanya 3LN1. Nah, jadi ini saya blok Ctrl C. Kemudian ini minus ya. Nah, di sini PC4PYP ini
mau kita double klik kiri, nanti terbuka dengan notepad ya. Nah, ini kan punya 4 PGP. Ini akan kita ganti binding side center dan radius Ctrl V dengan punyanya 3LN1, sehingga ini file save as ya. Jadi sekarang namanya bukan 4 PGP tapi 3LN1, huruf kecil 3LN1. Jangan lupa tipe filenya adalah .txt. Kemudian kita save. Nah, sudah. Kemudian kita kembali ke layar hitam tadi. Ya, jadi tadi udah sudah ada binding set center dan radius. Sekarang kita lanjut dengan plan ya. Untuk nempelkan 10 tadi. Plan, spasi, strip, mode, screen, double E, PC, underscore, 3LN1. .txt. Enter. Bismillah. Ya, run. Jadi tandanya run itu sudah jalan. Nah, ini jalan ya. Jadi tadi saya katakan kalau kita bekerja 10, 20 kita bikin folder masing-masing. Terus ini bisa kita tinggal, kita ngerjain yang berikutnya. Nanti bisa kerja bareng. Makin bagus laptopnya, makin lancar. Kalau laptopnya makin rendah RAM-nya 1 misalnya lelep nanti. Nah, di sini yang saya kasih contoh sengaja saya kasih contoh yang susah. Nah, di sini kan plan error, could not create file result ya, prosta ganti ke sintase ya. Ya. Jadi ini sengaja saya kasih contoh yang ada masalah ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ini menghalangi ya. Jadi notasi prostaglandin ya di strip F sintase 2 ini menghalangi. Kenapa? Karena bahasa Linux itu ada yang strip kayak gini ya. Jadi garis miring ini punya arti di Linux. Jadi dia bingung. Ini memerintahkan apa kok nggak jelas gitu ya. Nah, supaya supaya tidak supaya tidak timbul seperti ini, maka akan kita lihat lagi ya. Ini ligannya akan kita buka ya. Klik dengan edit with notepad. Nah. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau tadi masalah SO2, sekarang masalah strip itu membingungkan perintah dari softwarenya. Nah, di sini kelihatan ada prostaglandin G strip H sintase ya. Jadi ini yang mengganggu ya. Jadi hanya ini dihilangkan aja ya. Garis miringnya dihilangkan. Nah, kalau kita masih bisa baca ya. GH tadinya G strip H ya. Nah, jadi terus ada 10 ya. Nah, ini juga GH 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Nah, jadi kita ralat, kita save ya. Jadi kita save. Jadi yang save pertama tadi merevisi SO2, kalau yang kedua ini merevisi garis miring ya. Karena itu membuat Linux-nya, perintah di Linux atau CMD-nya itu membingungkan gitu. Nah, kita tengok yang replikan. Yang replikan seperti apa? Apa dia juga ada notasi itu? Kita klik edit with notepad. Nah, ternyata ada ya. Jadi ini kita hilangkan juga garis miringnya. Ini cuma satu kalau yang ini. Kita simpan save. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak kita pencet lagi panah. Ya. Kemudian kita enter. Nah, masih macet ya. Ada apa macetnya? Plain error. Cannot create output directory reset. Nah, apa maksudnya? Jadi di sini karena tadi sudah ada folder namanya reset, terus kita nyuruh running menghasilkan reset, dia nggak mau. Sudah ada kok nyuruh gitu ya. Makanya supaya dia mau akan kita hilangkan ya, akan kita delete folder reset yang muncul ya. Nah ini folder reset ini yang menghalanginya. Ini padahal isinya kosong. Nah, bukan kosong, tapi nggak lengkap ya. Karena base rankingnya ini kosong ya, base rankingnya kosong ya. Nah, jadi ini akan kita delete saja resetnya. Ini kita delete ya. Nah, sekarang kita ulangi. Insya Allah mau sekarang ya. Nah, jadi kita nggak usah ketik. Kita pencet panah ke atas. Terus kita bismillah enter. Nah, sekarang sudah jalan ya. Bismillah, insya Allah 10 dia akan mengerjakan. Karena dia sudah nggak bingung lagi. Tidak ada kata-kata garis miring. Karena garis miring itu kayaknya instruksi untuk coding kelihatannya. Jadi dia pusing. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan atau pernyataan. Silahkan. Pak, maaf mau nanya. Tadi yang Ya. panah ke atas itu maksudnya yang di keyboard ya? Iya, di keyboard kan iya. ada Panah atas, ya. bawah, kanan, kiri. Ya, jadi nggak usah ngetik yang lagi, itu. Mas Pak. Ya. Ya. Baik, Pak. Ya. Nah, ini sudah keluar ya base score-nya 85. Nah, ini molekulnya rata-rata ya kayak gini, sebentar berapa menit ya. Tapi saya waktu memvalidasi 6LU7 untuk COVID itu dari malam segini itu sampai besok siang itu. Sampai besok siang runningnya dan itu tadi. Kalau nggak cepat dikerjakan, dia lari. Ya kan aneh ya, molekul kok bisa lari. Saya juga sampai sekarang nggak bisa jelasin. Cuma menurut saya memang selama ini beranggapan molekul itu benda hidup karena ada gerakan gerakan pair ya dan gerakan puntir. Kalau kita punya molekul itu kan ada spektra inframerah. Nah itu kan ada gerakan pegas dan gerakan puntir. Nah jadi saya menganggap molekul itu hidup. Tapi saya nggak nyangka kalau benar-benar bisa pindah tempat gitu loh. Nah jadi kalau teman saya komentarnya beda lagi. Itu software Pak Hari itu error katanya. Enggak error itu. Yang lain nggak akan berubah. Ya, makanya terus nanti saya ajarin supaya tidak lari, kita ikat ya. Dua molekul yang sudah valid itu antara sebelum diambil dan sesudah diambil itu akan kita ikat dalam bentuk yasara scan sehingga dia nggak bisa lari lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi seperti itu.
silakan. Untuk tahu hal-hal yang mengganggu si programnya untuk jalan itu gimana ya Pak? Kayaknya yang ini untuk yang 3LN1 kan tadi ada yang SO2 kemudian yang garis miring. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya di ininya ya Pak? Ya, ya. Tadi kan ada muncul ya. Tadi kan Ya, maaf, waktu tadi saya macet itu kan ada. terlempar. Ya. Oke, oke. Ini saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Nah, kalau yang ini could not create karena tadi ada reset, ada folder reset harus dihapus. Nah, sebelum ini kan ada ini. Jalan. Sebelum ini kan tadi ada kata-kata kalau garis miringnya itu menghalangi tadi ya. Sebelum ini tadi. Nah ini plan error, ya, kelihatan ya, plan error could not create file reset. Tidak bisa menghasilkan reset karena apa? Karena ini ada Ustadz Gandil G garis miring H ini. Nah makanya garis miringnya ini yang harus dihilangin. Nah, kelihatan tadi ya? Ya Pak, baik Pak. Ya. Jadi kalau ini yang SO2. Nah ini tadinya. Nah ini G garis miring H ini yang ya. Nah sekarang udah sampai mana? Sampai 9 ya. Bentar lagi 10 ya. Nah ini udah tinggal nunggu beberapa detik. Nah, kita tinggal nunggu beberapa detik lagi. Terus akan kita simpulkan, kita panggil supaya dia muncul di Excel ya. Nah, ini sudah selesai. Tanda selesai itu karena kita sudah kembali ke folder kerja kita ya, D ya, di pertemuan ketiga ya. Nah, ini akan kita ketik dengan CD reset ya, huruf kecil. CD reset pakai S, kemudian enter, kemudian kita ketik lagi more base ranking titik CSV, enter. Nah, jadi sebenarnya kodenya cuma 2 baris tadi, yang 2 baris ini merapikan dalam bentuk Excel. Nah, kalau nggak salah grup yang sebelum ini itu ada yang laptopnya Excel-nya itu nggak bisa per kolom. Nah, itu ada caranya sebenarnya. Mudah-mudahan yang para peserta ini nggak ada ya. Kalau ada nanti saya kirimi cara mengatasinya ya. Kalau punya saya nggak, punya saya sudah normal ya. Nah ini bisa kita tutup ya. Kalau mau direkam juga bisa. Kalau mau copy gitu, di blok atau di copy. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita tutup. Nah, saya akan menunjukkan bahwa di sini ada folder baru namanya reset. Ini rekaman daripada docking tadi. Ini kalau saya buka, nah isinya banyak ini ya, banyak. Nah, ini ada obat dan ada yang gabung di protein. Ya, ada berapa? Kalau 10 berarti tiap satu itu kan ada 10, ada 20, berarti 20 kali 10. 200 ya, 200-nya. Prostaglandin GH sintase 2. Nah, ini kalau kita klik base rankingnya, ini kita double klik kiri, maka akan otomatis terbuka di Excel. Nah, Excel saya kebetulan sudah baik-baik saja ya. Kalau ada Excel yang nggak bisa bagi kolom, itu ada caranya ya. Nah, ini kalau kita jereng ke sini. Nah, jadi yang diperhatikan skor docking adalah yang di kolom B. Ya, jadi bukan yang ini, tapi kolom pertama, kolom B, kolom kedua maksudnya, kolom B. Nah, inilah hasil skor docking ya daripada referen ligand tadi. Nah, ini nanti akan kita rata
Terus kita cari standar deviasi supaya bisa kita bandingkan dengan uji statistik ya. Seperti itu. Nah, sehingga ini kalau mau kita copy seperti ini, kita copy, kita buat Excel baru untuk data ya, untuk data kita. Jadi seperti ini. Jadi ini kita tandain aja replikan ya, replikan. Ya, jadi skornya seperti itu, Celecoxib ini ya. Jadi obat kita itu harusnya lebih minus ini kalau pengen ya. Kalau kurang ya mungkin bisa juga. Soalnya kalau dibandingkan yang lebih kecil berefek ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau menyimpulkan yang lebih mantap ya kalau paling nggak sama itu kita sudah aman ya. Jadi saya lebih senang kalau bisa melampaui replikan kalau desain molekul ya. Kalau sama itu ya bisa juga kalau kepepet tapi harus punya kelebihan, misalnya potensinya sama tapi efek sampingnya lebih aman, nah gitu boleh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya Pak Hari. Ya, silakan. Ini validasi ini harusnya dilakukan berapa kali ya? Apa kalau ini kan tadi dibuat 10 gitu ya Pak ya? Ya, ya. Jadi dibuat 10. Itu ya. Dibuat 10. Yang penting dari 10 itu nanti ada satu yang valid, itu sudah boleh ya. Tidak harus 10-nya valid, tidak. Dan itu akan kita jadikan referen skor dokingnya. Jadi kalau kita mau nguji nanti kan ini, kalau mau nguji kan kita ada nilai skor doking. Nah, pembandingnya itu yang valid. Nah ini ya akan kita buktikan. Kalau di plan biasanya yang paling minus langsung valid biasanya itu. Kalau di MOE itu biasanya malah tidak, harus ditengok satu-satu. Nah, ini kelebihannya. Jadi yang lazim nanti mudah-mudahan ini langsung valid. Nah, kita lihat yang paling minus yang nomor berapa? Konformasi berapa yang paling minus? Komanya nggak kelihatan. Oh, ini ya. Minus 85 yang banyak ya. 85 yang mana? 85-nya kan ada 5,8. 5,87. Berarti nomor 4. Nomor 4, nomor 3 ya, konformasi 3 ya, baik. Nah, ini kita tutup, kita udah tahu konformasi 3 ya. Ini tadi, ini nggak usah ditutup, ini harus kita simpan. Akan kita simpan untuk data skor doking, ya, jangan dihapus. Jadi akan kita simpan di D, di LN1, di pertemuan ketiga, divalidasi di luar aja nggak apa-apa. Di sini ya, jadi di pertemuan 3 aja ya, kita simpan sebagai skor doking, data skor doking ya. Karena nanti kita akan membandingkan itu paracetamol sama ibuprofen nanti. Nah, kita save. Nah, jadi ini tadi nomor 3 ya. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya kita akan melihat di sini. Nomor 3 itu yang dimaksud yang mana? Nah, jadi yang dimaksud nomor 3 itu 0003, tapi yang konformasi 1. Nah, sehingga itu ke bawah gitu. Ya.
Kita tengok yang konfirmasi 3. Ini kan 2, 210, 210. Nah, 210 protein ya. Oh ini 9. Nah ini yang dimaksud 0003 konfirmasi 1. Ya. Kelihatan ya. Ini akan kita copy. Kemudian kita balik, kita sandingkan ke ref ligand. Ya. Karena kita akan sandingkan dengan referen ligand. Nah, di sini. Ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi dengan ke Yasara. Ya. Nah, ke Yasara. Tapi akan kita kosongkan dulu ini ya. File, new, yes. Nah, kita akan panggil referen ligand. Tipe filenya apa tadi? Other file format, multisibil ya. Ini. Kemudian ini ref ligand tadi ya. Ini tadi ya. Ref ligand kita panggil. Kemudian yang paling stabil nomor 3 tadi kita panggil juga ya. Multisibil ini nomor 3 ini tadi. Ini kan kelihatan. Nah. Kemudian supaya enak kita bentuk view stylenya kita bentuk stick. Nah, biar kelihatan. Nah, kemudian hidrogennya kita hilangkan, edit delete hidrogen. Nah, kalau sudah, ini akan kita cari RMSD. Caranya, kalau misalnya masih terlalu kecil, kita klik kanan, kita dekatkan, nah, nggak apa-apa ya, nggak akan merubah karena ini sudah nempel ya. Jadi walaupun kemana-mana nggak akan berpisah ini. Nah, supaya lebih bagus untuk tampilan, kita warnai. Jadi referen ligand kita kasih klik kanan color, kita warnai misalnya sebelum itu kita warnain apa ini namanya merah apa ini ya. Oke. Nah, sekarang sesudah kita ambil, kita warnai juga klik kanan color ya. Apa kira-kira kuning ya misalnya, nah, kuning. Nah, seperti ini. Ini akan kita lihat apa RMSD-nya berapa. Caranya analis RMSD of ya, molekul ya, bukan objek karena molekulnya sama. Kemudian kita klik yang baris atas all, oke. Kemudian yang baris bawah name, klik oke. Kemudian centangnya yang atas kita hilangkan ya. Jadi ini nggak ada centang. Yang bawah centangnya return RMSD adalah molekul. Kemudian kita oke. Nah, jadi RMSD-nya 1,1819 angstrom. Atasnya 2 ya. Jadi masih masuk ya, masih valid, bisa kita lanjut. Nah, ini bisa kita simpan ya. Untuk bukti kalau presentasi atau ke jurnal, kontrol print screen, terus kita buka gambar ya, terus kita tempelkan ya. Jadi kita buat gambar ini, kita tempelkan, terus kita atur ya, kita atur yang gambar yang diperlukan ya, yang ada RMSD dan ada gambarnya. Kemudian ini akan kita rapikan. Nah, sudah rapi ya. Nah, ini akan kita ingat tadi konfirmasi ketiga tadi ya. Jadi file, save as, jpeg picture. Ya. Jangan lupa kembali ke tempat folder kerja ya. Jangan asal ke tetangga yang baru. Nah. Kemudian yang 3LN, pertemuan ketiga, validasi 27 Juli. Nah, ini akan kita namai RMSD. Ya, kemudian jangan lupa kode 3LN1. Ya. Oke.
LN1. Jangan lupa dalam kurung konformasinya 03 sama dengan 1 titik ya, bahasa Inggris 1819 angstrom. Nah, jadi saya kalau mereview jurnal saya tanyain mana buktinya valid, mana gambarnya gitu ya. Alhamdulillah saya sering diminta mereview dongeng oleh FSFK ya, yang majalahnya UNAN itu ya, Universitas Andalas ya, sama MOT juga dari Farmasi UGM, sama majalah Farmasi Indonesia dari Farmasi UGM juga. Nah, jadi ini udah bisa kita minus ya. Nah ini supaya tidak mengalami kasus seperti 6LU7 supaya nggak lari-lari ya. Nah nanti ini kalau yang satu lari itu nanti nggak valid. Nah makanya terus yang 6LU7 itu saya ikat. Caranya file save as ya, Yasara scan ya, Yasara scan. Nah jangan lupa menempatkan di tempat validasi 3LN. Nah ini akan bintangnya akan saya ganti dengan RMSD LN1 dalam kurung konformasinya 03 sama dengan 1,1819 angstrom. Ini ya, sudah penuh ya. Sudah terpaksa. Ya, secara scan. Nah, jadi ini kalau saya bersihkan layar, ya, udah nggak bisa kemana-mana dia ya. Nah, kalau saya panggil lagi, dia udah terikat ya. Load Yasara scan, ya, jadi nggak akan kemana-mana dia, udah saya ikat. Nah, jadi kita udah valid ya. Nah, di sini, jadi plan ini yang paling stabil biasanya langsung valid. Jadi kita kalau sudah valid nggak usah, yang 9 nggak usah kita hitung. Cukup 1 yang sudah valid. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mau meyakinkan aja. Jadi validasi Ya, itu dilakukan di plan ya Pak. Jadi kita cari 10 pose yang paling stabil tadi gitu ya Pak. Baru dihitung ya, RMSD di Yasara. betul. Tadi datanya ada di folder kerja yang bagian riset yang base ranking ya. Ya. Base ranking ya. Kalau ada molekul yang sangat kaku, biasanya base rankingnya nggak bisa 10 Bu. Misalnya cuma 1. Nah itu sebenarnya walaupun 1 kita bisa mencari rata. Kenapa? Karena kalau cuma 1 itu ada file namanya ranking. Nah itu isinya juga 10. Jadi bisa kita rata dari situ. Kalau di publikasi itu Pak, kalau kita menampilkan di di paper itu ya, apakah harus tertulis rata-ratanya tadi Pak? Oh itu biasanya kalau yang software lain kan nggak ada Bu. Jadi iya betul. Ya nggak ada ya. Makanya kalau software lain, kalau saya yang kalau pas seminar saya tanya, kalau dia bilang bagus gitu, saya tanya mana uji statistiknya, bingung dia, karena biasanya cuma sekali. Kalau ini kita selalu pakai statistik karena punya rata dan punya standar deviasi. Berarti itu bisa atau bisa ya ditulis oh ya itu pakai plan itu ya Pak ya. Berarti. Iya, pada saat uji T. Otomatis begitu gitu kan Pak? Iya, otomatis. Nah, dan kita menangnya statistik Bu. Kalau dalam ekstrak kan kita nggak bisa mengatakan dua nilai terus ini lebih bagus.
kan ada aturannya, kalau dalam eksak kan ada uji T untuk membandingkan dua rata kan. Jadi misalnya satu orang jalan cepat, satu orang lari. Belum tentu yang lari itu lebih cepat ya. Kita harus punya data ya. 10 kali misalnya ratanya berapa kilometer per jam, yang jalan cepat berapa, standar deviasinya berapa, kita uji T. Dengan taraf kepercayaan berapa kita menyatakan ini berbeda, begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kita malam ini apa ya caranya? Kalau misalnya masih ada waktu kita lanjut yang karena bahannya kan cukup ini ya, cukup banyak. Kalau berdasarkan ini, nah, pertemuan ketiga tadi kan validasi ya, validasi 3LN1, preparasi protein, replikan ya, running menghitung RNSD. Jadi sebenarnya malam ini sudah sudah bahannya sesuai, tapi kalau mau lanjut supaya lebih lancar atau supaya nanti bisa saya tambahin materinya ya, bisa kita lanjutkan paracetamol, jadi mendokengkan paracetamol dan ibuprofen. Ada pertanyaan? Pak mau tanya lagi. Tadi kan kalau Ya, di Yasara itu ada grid box itu ya. Kalau di sini plan itu jadi kita tidak usah mencantumkan nilai grid box-nya gitu atau gimana Pak? Iya, nggak perlu. Nggak perlu ya? kan udah otomatis. Tadi bukan grid box tapi namanya grid ball. Grid ball. Jadi bukan kotak tapi bentuknya bola, Dan itu Dan itu otomatis. Jadi nggak usah repot ya. Jadi kalau yang autodoc itu kan masing-masing nyari sehingga beda-beda. Itu kan membuat kesalahan kan, Bu. Kalau si A menurut si A begini, si B sini, itu kan membuat kesalahan sebenarnya. Tapi kalau di sini kan semua softwarenya yang sudah membuatkan grid ball-nya segini loh. Nah, seperti itu. Oh. Ya. Tapi ada juga Bu yang kan ada dua orang tipe orang gini. Satu orang tipenya gini, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersusah kan? Tapi ada kalau bisa dipersusah, kenapa dipermudah? Jadi teman saya itu ngeyel gitu kan. Saya kan pakai plan udah lama ya. Nah, teman saya itu harus Pak Hari harus ditentukan sendiri. Ya ngapain? Udah dibuatkan program enak-enak, masa ditentukan sendiri? Ya terserah. Itu tergantung orangnya. Tapi yang jelas saya ujikan ke mahasiswa untuk kode PDB misalnya tadi 3LN1, 6 COG, 7VH8, tentukan binding site center dan binding site radius. Semuanya jawabnya sama. Kalau teman saya enggak, harus dibuat sendiri Pak Hari. Ngapain ya? Jadi memang selera itu tergantung kita mau mempersulit diri atau mempermudah. Ya, makasih. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ya. Waktunya masih cukup banyak. Ya nanti kita santai ya. Jadi pertemuan ketiga kita akan mendokengkan paracetamol ya. Jadi kita buat folder baru. New folder ya, kita akan buat paracetamol, kita dokengkan cukup dengan underscore gitu ya, 3LN1. Nah jadi kalau bikin folder yang 3LN1, kalau bikin folder yang informatif ya, karena nanti isinya sama ya. Isinya maksudnya di dalam paracetamol ada ligan, tapi yang dimaksud ligannya ligan paracetamol. Kalau divalidasi yang dimaksud ligan adalah ligan selikoksib. Jadi makanya supaya informatif foldernya yang harus dibedakan. Ya. Nah, kemudian yang berikut ibuprofen ya. Jadi kita buat lagi folder baru, new folder.
namanya ibuprofen yang kita dongengkan dengan 3LN1. Spot 3LN1. Nah, jadi yang lama itu validasi. Kalau sudah valid kayak gini-gini gampang banget ya. Kan tinggal ganti ligannya, yang lainnya tinggal ngopi ya. Jadi tadi kan ini yang 27 Juli ya kita buka. Ada yang kita kopikan apa CMD ya. Kemudian Ming ya, Ming. Kemudian PC 3LN1, yang 4 PYP nggak usah. Kemudian plan, kemudian protein, kemudian replikan. Nah, ya, ini akan kita copy, kita pastekan di ini, ibuprofen, kita pastekan, ya. Kemudian paracetamol kita pastekan. Nah, sekarang untuk mendocking dua folder ini kita hanya butuh ligan ibuprofen dan ligan paracetamol gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak akan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini. Paracetamol. PubChem ya. Ya, paracetamol PubChem ya. Jadi ini sambil ngasih tahu bahwa kalau ada molekul yang susah, kalau kita gambar pertama lama, kedua bisa salah ya kalau kita ngantuk. Tapi kalau dengan canonical smile nggak akan salah ya. Ya, jadi kita lihat 214 canonical smile. 21 ya. 21. Nah ini. Jadi canonical smile itu adalah kode C, biasanya C terus ada molekul lain gitu ya, atom lain. Ini kita copy ya, kita copy. Jadi bentuk struktur yang di coding ke huruf-huruf gitu ya. Nah, itu namanya canonical smile. Sebenarnya ada ada ilmunya itu, tapi saya kan nggak perlu itu ya. Maksudnya saya tahunya pokoknya saya pengen canonical smile gitu aja. Ngapain repot-repot sudah dibuatkan orang. Ya. Daripada kita menentukan sendiri. Nah, ini kita edit, kita paste ya. Nah, jadi ini paracetamol ya, paracetamol yang tadi ya. Nah, paracetamol ini akan kita buat pH 7,4 dengan cara apa? Protonation major microspice pada pH 7,4 oke. Oke. Nah, ini bentuk paracetamol pada 7,4 sama ya. Kebetulan di sini ini kita akan save as sebagai ya, ingat folder kerjanya ini, di 3LN1 pertemuan ketiga ya, yang tadi paracetamol ya. Jadi kita pilih folder paracetamol. Nah, ini bisa juga kita namai karena kita tahu nama molekulnya bisa, tapi kalau misalnya pakai ligan juga boleh, ligan 2D gitu. Kalau mau dikasih paracetamol karena sudah tahu namanya ya paracetamol 2D titik MRV. Kemudian kita save. Kemudian kita tutup, kita klik cancel, kita klik file new clear disk ya. Kita bersihkan layar. Kemudian kita panggil tadi paracetamol 2D. Nah, ya. Kita klik yang paracetamol. Nah, tadi ada paracetamol 2D ini. Kita buka. Nah, ini akan kita jadikan 10 konformasi dengan cara sama dengan yang tadi, tool
Conformation conformate, ya. Ini udah di 10 sudah disetel default, oke. Intelisensi oke. Nah ini paracetamol dengan berbagai energi. Ini akan kita simpan file save as ya sebagai ligand mol2 ya. Jangan lupa jangan salah kamar ya, kamarnya jangan salah. Di LN1 pertemuan ketiga paracetamol. Nah, ini jangan lupa tipe filenya adalah triphosmol2. Nah, sehingga tadi sudah punya kita protein mol2 dan ligand mol2 pada saat validasi tadi. Nah, kita akan melihat, kita tulis ligand titik mol2. Nah, jadi ini untuk menghargai penemunya, itu plan itu singkatan protein, ligand, and system. Jadi kita tahu tadi paracetamol, tapi kita tulis ligand juga ya untuk menghargainya. Ada juga yang ini, ada peserta yang gini, Pak, saya kan tahu ligand itu namanya paracetamol, saya tulis paracetamol, ya silakan. Itu coding kok nggak jalan Pak? Ya enggak, kan codingnya bukan paracetamol. Ya, jadi malah repot nanti kalau, jadi biarin aja ligand, protein, foldernya yang membedakan. Nah, kita save. Nah udah selesai. Supaya nanti bisa kerja bareng, kita akan membuat ligand yang ibuprofen ya sekalian. Dan nanti bareng running. Ibuprofen. Maaf, Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, maaf mau nanya. Jadi tadi untuk Ya. penamaan itu, penamaan di folder itu nggak boleh sembarangan ya Pak ya? Ya, jadi apa namanya, sesuai dengan tadi, sesuai dengan apa? Sesuai dengan Sesuai dengan programnya perintah. ya. Programnya kan Oh, sesuai dengan programnya. perintah Oke. ya, codingnya. Ya, jadi karena codingnya kan sudah disetel protein sama ligand. Jadi kalau di paracetamol nanti ngerubah coding, ngerubah coding itu malah tambah lama kan. Jadi mendingan kita ikuti Oh, iya. yang kita bedakan foldernya aja. Foldernya jangan sampai keliru ya. Jadi foldernya itu selalu namanya nama obatnya dan nama targetnya ditempelkan di mana begitu. Iya. Ya Pak. Oke, jadi ini tadi kok ya, kita. Mungkin ibuprofennya pakai itu ya, PH kali ya. Oh enggak, ini keluar juga. Nah, ibuprofen ya, ibuprofen. Jadi kita pakai canonical smile. Canonical smile ini penting ya untuk mengeksplorasi aktivitas biologi, pakai bahasa online juga, untuk memprediksi ADMET, pakai canonical smile, untuk memprediksi LD50, ED50, pakai canonical smile. Jadi canonical smile ini penting ya. Kalau yang obat baru kita tulis di Marvin Scat untuk mencari canonical smile. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, yang udah bersih, kita edit paste. Nah, ini adalah ibuprofen ya, ibuprofen. Terus kita buat pH 7,4. Nah, jadi ini ibuprofen. Kalau mau dinamai ligand 2D-nya nggak apa-apa ya. Jadi
3LN 1. Teman ketiga, ya, tadi ibuprofen ya. Ibuprofen, jadi kita sebut dimensi ya, 2 dimensi ml. Kita set ya. Kemudian kita cancel, kita clear dash. Kita panggil open ya. Jangan lupa foldernya ibuprofen. Ya. Ligand-nya kita panggil ya. Dan kita buat 10 konformasi tool, confirmation conformer 10 ya. Oke. Nah, ini. Kemudian kita file save as ya. Ingat bentuknya adalah mol2 ya. Teman ketiga yang ibuprofen ya. Nah, jangan lupa bentuk filenya, tipe filenya adalah mol2. Nah, tadi sudah ada protein dan ligand, sehingga kita ketik ligand. Sampai sini ada pertanyaan, pernyataan. Ya, ada pertanyaan, pernyataan. Pak mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan ada parameter pH ya, Pak. Betul. Nah, apakah ada parameter lainnya yang kita bisa isikan di situ, Pak? Kelihatannya tidak. Oh, Kelihatannya pH saja. Jadi interaksi obat reseptor itu ada di pH tubuh 7,4. Tetapi, ada tetapinya. Kalau kita mendokengkan misalnya obat itu ditargetkan di kulit, tentu pH-nya kita sesuaikan, bukan 7,4. Misalnya anti-aging yang suka dipakai di kulit. Nah, itu kan interaksinya terjadi di pH yang bukan 7,4. Ya, itu bisa begitu. ya, Pak. Oke, terima kasih. Kirain bisa ada beberapa parameter gitu, suhu misalnya atau enggak. Gitu. Enggak ya, Pak. Soal pH saja ya, pH saja ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau sudah nggak ada, kita sekarang bisa bareng ya, ngerjain bareng ya. Jadi ibuprofen sama paracetamol bareng kita kerjakan bisa ya. Caranya sama dengan tadi ya. Nah, kita buka paracetamol dulu, kita ketik ya dengan huruf kecil plan. Kalau ini karena baru pertama tidak bisa nyimpan ya, tidak bisa panah atas tadi, harus diketik plan spasi save mode bind ref underscore ligand titik mol2 spasi 5 protein titik mol2 enter. Nah ya, jadi sama binding site center dan radius untuk kode PDB 3LN1 sama. Dan kita plan spasi save mode screen double E PC underscore 3LN1 titik txt enter. Nah, running ya. Nah, kita tinggalkan ini, kita kerjain yang satu biar nanti hasilnya bareng. Ya, kita buka yang ibuprofen. Nah, double klik kiri, CMD, plan, spasi, strip, mode, bind, ref underscore ligand,
MOL2 spasi 5 protein MOL2 enter. Ya. Sama ya, pilih set center dan radius. Kita ketik sekali lagi plan si filter mode screen PC underscore 3LN1 titik txt enter. Nah, sudah. Tadi itu kan 80-an ya selekoksid. Nah, sekarang kita lihat berapa. Ternyata paracetamol cuma 60-an ya. Minus 65 ya. Nah, ibuprofen minus 76 ya. Jadi kalau dari sini kelihatan ya, secara sepintas sudah kelihatan bahwa ibuprofen itu lebih poten dibanding paracetamol. Nah, bagaimana itu kalau kita kombinasi nanti? Nah, itu kayaknya besok ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ini supaya selesai. Nah, ini kita lanjut dengan ketik CD result. Enter more spasi base ranking titik CSV enter. Nah, sudah menyimpulkan 10. Kita tutup. Ini masih nunggu. Ntar juga selesai. Ada pertanyaan sambil nunggu? Ada pertanyaan? Pernyataan? Ya, harapannya dari peserta ini ada yang terkesan dengan plan ya. Ya, saudara Algi ya, jadi semangat ya. Baru 6 sedang hitung ya. Nah, sambil sambil nunggu ini ya. Ini jadi dongeng kombinasi itu sebenarnya rahasianya sebenarnya pakai logika aja. Jadi pakai logika. Jadi kalau ada dua orang. Kalau saya ibaratkan dua orang ini gimana ya? Pangku-pangkuan gitu ya. Jadi ada kursi misalnya ya. Ada kursi satu, ada kursi itu kalau kita ibaratkan reseptor ya. Kemudian dua orang ini ibuprofen dan paracetamol. Nah, kalau paracetamol yang duluan duduk di kursi, kemudian ibuprofen dipangku sama paracetamol ya. Nah, itu kan ada energi ya, ada energinya. Terus sebaliknya, yang satunya ibuprofen dulu duduk, kemudian paracetamol minta duduk dipangku sama ibuprofen. Itu kan juga ada energinya. Nah, kuncinya di sini sebenarnya, kuncinya. Yang paling nyaman ya, yang paling nyaman itu yang energinya kecil, yang stabil, atau yang energinya besar, tidak stabil. Nah, dari sini dulu. Ada yang mau jawab? Halo?
Yang kecil stabil ya Pak ya? Yang stabil. Betul. Jadi yang stabil tentu saja ya. Jadi yang sama dengan gini. Kalau ada satu molekul ya, misalnya kurkumin. Kurkumin itu ada bentuk enol sama bentuk keto. Itu beda. Bentuk enol dengan bentuk keto itu energinya berbeda. Nah, molekul yang ada di dunia ini molekul yang stabil atau yang reaktif. Yang stabil atau yang reaktif. Yang bisa kita amati itu molekulnya itu stabil atau yang nggak stabil. Ya, Pak. Ya. Silahkan jawab. Molekul yang ada, yang terjadi di dunia ini, ada satu molekul. Ya, molekul itu ada dua bentuk, enol sama keto. Itu energinya beda. Nah, yang terjadi, yang bisa kita amati itu yang stabil atau yang tidak stabil? Stabil, Pak. Yang stabil ya. Udah sepakat semua ya. Artinya apa? Artinya nanti kita ngetesnya seperti itu. Ngetesnya, kalau paracetamol masuk duluan, dengan paracetamol belakangan masuk, itu nanti skodokenya stabil yang mana? Nah, yang paling stabil itulah yang terjadi. Ya, jadi filosofinya itu sebenarnya. Kalau itu bisa difahami, nanti nggak bingung. Ya. Tidak dihafal nanti. Ya, jadi kayak misalnya kurkumin tadi, ada bentuk enol, bentuk keto. Itu bisa kita cari energinya. Jadi yang benar adalah energi yang stabil. Ya. Sebenarnya. Ya. Karena strukturnya sama, cuma beda apa? Yang satu bentuk enol, yang satu bentuk keto. Ya. Yang bentuk keto kan buah karbonil. Yang bentuk enol itu kan ada UH-nya. Ya. Tapi secara keseluruhan sama, ininya rumus molekulnya begitu. Oh, tadi yang paracetamol sudah ya, jadi kita aja, kita lihat paracetamolnya dulu. Akan kita masukkan datanya ya. Jadi paracetamol tadi udah selesai, kita buka. Kemudian resultnya kita buka, batch ranking-nya di bawah. Ya, kita buka batch ranking. Nah, paracetamolnya adalah ini. Ini akan kita copy. Akan kita copy terus kita tempelkan di sini. Ya. Ini akan kita namain paracetamol. Nah, ini akan bisa kita rata ya. Ini sekalian ya. Ini jadi akan kita rata ini formula autosum average. Ya, jadi ratanya adalah jadi nggak usah pakai uji statistik, sebenarnya udah kelihatan ya berbeda si replikan selekoksid itu lebih. Nah, ini kita tulis 3LN1 dengan replikannya selekoksid. Nah, tinggal sekarang di sini ibuprofen ya. Ya, masih 6 ya. Masih hitung. Masih 10 menit, mudah-mudahan bisa nyandak ya, nyandak. Nah, gimana ibu-ibu dan para peserta, mudah kan?
Jadi seharusnya dengan kode PD apapun hasilnya sama ya. Misalnya dengan 6 kok, dengan 4 kok, dengan 3LN1. Kalau enzimnya sama, harusnya hasilnya sama. Sama dalam artian apa? Tadi, ibuprofen lebih bagus dibanding paracetamol. Nah, ini sudah selesai, kita ketik CD, result, enter, more, spasi, base ranking, titik, CSV, enter. Nah, sudah. Sekarang kita tutup, ya. Kemudian kita akan ambil datanya. Jadi ini punya paracetamol. Sekarang kita menuju ke ibuprofen, ya. Resultnya kita buka, base rankingnya kita buka, terus datanya kita copy. Nah, ini datanya 10. Kita copy, kita tutup. Ibuprofen. Ya. Ini akan kita taruh data. Ya, 76 dengan 65 ya, jelas beda ya, jelas beda. Nah, ini sekalian akan kita buat apa? Ini rata, ya. Nah, ini standar deviasi, ya. Nah, kita akan melihat untuk pembanding tadi, akan kita tebelin ya, yang paling stabil akan kita tebelin ya. Kalau perlu kita kasih warna. Paracetamol nomor berapa? Ini penting untuk visualisasi nanti kalau nyampe ya. 66, 66, 66, 67 ya. Sepertinya ini. Kemudian yang ibuprofen. Ibuprofen 765, 77 ya. 77 0,3, kemudian 0,6, 19, kayaknya yang ini kayaknya. 77 ya, 19. Ya, ini ya, pakatnya. Ya. Kemudian kita buat standar deviasi ya. Jadi caranya tinggal di blok ya. Ya. Kemudian formula recently used STDF ya. Ini berjalan B-nya dari 2 sampai 11 ya. Jadi dari B2 terus sampai dengan B11. Ya, jadi 0,395. 0,39. Nah, kemudian yang ini paracetamol C 2 sampai 9 ya. C2 sampai 9. C2 C9 0,704 ya. 704. Dan masih satu C. C-nya juga
2 sampai 11. Oh, salah ya. 2 sampai 11 0,771. Yang tadi ini benar kan? Kita cek lagi. Agak ragu. C2 sampai 11 ya. 0,771 benar ya. Salah ya. Ya ini paracetamol itu ini. C ya. Paracetamol C 2 sampai 11. Tujuh satu, C 771. Berarti salah dong. Nah, 771 kan. Kalau yang ibuprofen D. Ya. Ibuprofen itu D. D2 sampai D11. D2 D11 ya, jadi 0,489. Mudah-mudahan benar ya. Sampai di sini kita hitung lagi ya, di 2 sampai 11. Empat 89 sebenarnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi ini yang kuning-kuning ini gunanya kalau kita mau visualisasi ya, kita ambil yang terbaik begitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ternyata sudah jam 9 ya. Baik, kalau tidak ada, ya gimana? Mudah diikuti? Mau tanya Pak, berarti Silakan. yang ini tunggal ya Pak, baru yang tunggal ya? Betul, ini baru yang tunggal, kita endokrinkan masing-masing. Ya. Nah, sehingga nanti bisa apa itu, bisa sebenarnya bisa kita evaluasi kalau 2 molekul, 3 molekul itu digabung itu gimana skodoknya? Lebih bagus yang tunggal atau
yang kombinasi. Tergantung. Oh, Jadi tidak terus yang kombinasi mesti bagus, tidak. iya. Ya, makanya di sini kita mencoba menjelaskan kenapa sih paracetamol kok sama ibuprofen digabung ya. Nah, Pak, saya yakin mereka nggak pakai docking. Entah gimana caranya mereka punya inovasi paracetamol sama ibuprofen digabung supaya efek sampingnya berkurang gitu, mungkin itu ya. Cuma kajiannya yang ilmiah saya nggak tahu. Mereka punya kajian nggak itu? Atau berdasarkan apa ya praduga tak bersalah gitu ya. Kita mencoba untuk menjelaskan dengan molekular docking bagaimana molekul itu digabung. Ya, dan saya pernah mendokengkan kombinasi dari kencur sama jahe. Itu ternyata kombinasinya bisa ngalahin itu obat sintetik. Oh, jadi skor dockingnya lebih negatif gitu Pak, Betul. dibandingkan kalau tunggalnya gitu, kalau masing-masingnya. Ya, betul. Tapi itu tadi tidak selalu. Jadi Iya. harus kita dokengkan dulu ya. Jadi kan saya banyak bimbing itu kombinasi di Waidasim ya. Itu hasilnya macam-macam. Ada yang bagusnya dikombinasi, ada yang bagusnya tunggal gitu. Berarti kalau dari herbal ya Pak, Ya. kan biasanya kalau kita pakai ekstrak kan masih banyak komponen-komponen, ya masih banyak lah metabolit sekundernya, belum senyawa tunggal gitu ya Pak. Sementara Ya, kalau betul. docking kan ligannya sudah, ya ligannya tunggal gitu ya. Jadi kalau kita kajiannya herbal, bisa ya Pak ya menggabungkan itu bisa pakai metabolit ya Pak. Bisa pakai docking kombinasi. Ya. Karena kalau dipakai docking biasa itu nggak cocok kan. Kan ini misalnya kandungannya 5 molekul. 5 molekul ini kalau kita makan kan semuanya masuk tubuh. Iya. Ya, semuanya kan nempel. Tapi pakai peraturan nempelnya itu ada Tadi ada kaidah-kaidahnya tadi. Yeah. Nah, jadi kalau kita dokengkan sendiri-sendiri nggak cocok. Karena apa? Kalau sendiri-sendiri kan mereka dimakannya sendiri-sendiri. Itu kan makanya bareng ya. Nah, ya. Oke. Kemarin itu kalau nggak salah saya dapat info dari Mas Algi ya. Mas Algi itu ternyata kombinasi ini molekuler dinamik itu ada yang kombinasi. Tapi kalau molekuler docking itu kayaknya belum ada katanya. Di dunia itu belum ada. Jadi masih bisa diperdebatkan. Ini kan ide saya asli, ini nggak ada. Jadi kalau nyari literatur ya belum ada literatur docking kombinasi. Saya menghubungkan docking kombinasi dengan formula dari tablet tertentu yang mengkombinasikan paracetamol dan ibuprofen. Itu dasar saya sehingga bisa menjelaskan kenapa sih obat itu kok dikombinasi. Oh, menguntungkan. Tapi apakah semua kalau dikombinasi menguntungkan? Tidak ternyata ya. Saya pernah uji molekul saya kan bagus gitu ya. Itu kalau dikombinasi sama ibuprofen itu nggak bagus ya. Nah, itu kan juga bisa kita pahami filosofinya ya. Filosofinya bisa kita pahami. Di sini kan kalau kita lihat tadi, skor docking paracetamol dan ibuprofen itu kan agak jauh ya. Agak jauh. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ambil filosofinya, kalau ada orang kaya itu bagusnya kerjasama dengan orang yang menengah misalnya. Kalau sama-sama kaya kerjasama itu kelihatannya nggak bagus. Ya. Ya Pak. Okay. Atau sama-sama ekonomi lemah kerjasama. Ya kayaknya nggak bagus juga kan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Makasih Pak penjelasannya. Ya. Nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada kebetulan waktunya sudah habis ya. Kita besok masih ketemu tentang tadi melanjutkan tentang docking kombinasi dengan prinsip tadi. Pertama, sesuatu kompleks itu terjadi kalau dia stabil ya. Kalau nggak stabil berarti nggak bisa dipegang kan.
Sama dengan misalnya orang itu sedang duduk ya, sedang diem, dengan orang itu berlari. Itu yang mudah dipegang yang mana kan? Yang diem kan? Karena stabil. Kalau yang lari ini kan reaktif, nggak bisa dipegang kan? Nah, jadi filosofinya seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan kuliah atau kelas online ketiga ya. Besok kita akan membahas doken kombinasi. Terima kasih kehadirannya. Yang tidak hadir mungkin bisa nonton YouTube atau saya kirim juga ke email, ke Gmail. Nanti insya Allah saya upload ke YouTube juga ya. YouTube saya sudah ada 180 video. Ya bisa untuk ditengok-tengok kalau yang nggak sempat kuliah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, tentu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.